Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Nurwita Ismail dengan judul disertasi penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SH MHum, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor secara luring terbatas dan daring. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin yang hadir secara luring terbatas dipersilakan berdiri. Dan hadirin yang hadir secara daring dipersilakan mengikuti ujian promosi dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudari Promovendus, di mana pada tanggal 23 November 2020 seminar proposal, pada tanggal 26 November 2021 seminar hasil penelitian, pada tanggal 2 Februari 2022 ujian pra-promosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Nurwita Ismail dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kita semua. Sebelum saya membuka sidang promosi doktor Saudari Nurwita Ismail pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak kita semua menjadikan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir pada sidang promosi doktor ini. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji. Promotor yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Ilmar, SHMH, beliau adalah guru besar sekaligus Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang hadir secara daring. Dan kopromotor yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. HM Jafar Saidi, SHMH, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara, tepatnya guru besar Hukum Pajak, satu-satunya di Indonesia yang saya kira saat ini beliau sangat kiprahnya luar biasa. Sehat-sehat ya Prof ya, alhamdulillah. Dan kopromotor yang amat pelajar Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH MAP yang saat ini berhalangan untuk hadir. Dan bertindak selaku penguji eksternal yang amat pelajar Bapak Dr. Sukardi, SHMH, beliau adalah lektor kepala, Associate Professor pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih banyak Pak Mas Sukardi yang alhamdulillah selalu setia bersama kita dalam program. Dan penguji berturut-turut yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Bahri, SHMS, beliau guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara yang hadir secara luring. Yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Maas Pamagasing, SHMH, beliau guru besar pada Departemen Hukum Internasional yang juga hadir secara luring. Yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Faisal Abdullah, SHMSI DFM. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. sudah hadir. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara luring. Sudah hadir secara luring di kampus. Dan yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, yang juga hadir secara luring. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara dan saat ini beri tugas tambahan selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Dan tentunya terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh tamu undangan yang hadir, khususnya keluarga dari Nurwita Ismail yang dari Gorontalo maupun yang hadir secara luring terbatas,
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, sebelum saya buka, saya perlu bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara sudah siap untuk mengikuti sidang promosi doktor? Insya Allah siap, Prof. Baik, karena Saudara sudah siap, atas nama Rektor, sidang promosi doktor Saudari Nurwita Ismail, saya dengan resmi nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya mengundang promotor untuk memperkenalkan Promovendus dengan hormat. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati penguji luar dan juga penguji yang mengikuti ujian secara luring. Riwayat hidup dari Promovendus, nama lengkap Nurwita Ismail, tempat dan tanggal lahir Biyongga 8 Mei 1990, status kawin, nama suami Karim Polontalo, SHMH, jumlah anak 2 orang, Muhammad Rafa Aska Putra Polontalo, Arfi Syahrain Polontalo. Riwayat pendidikan, pendidikan formal, SD tahun 2002 di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Biyongga, LCLTP tahun 2005 Negeri 2 Penggoyaman, SMK tahun 2008 di Limboto, sarjana tahun 2012 di Universitas Gorontalo, Magister S2 tahun 2014 pada Universitas Muslim Indonesia. Pendidikan non-formal, pelatihan applied approach, dan pekerti pelatihan legal drafting. Pekerjaan dosen tetap pada Universitas Gorontalo tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beberapa karya ilmiah maupun yang diterbitkan di dalam artikel jurnal yang telah dipublikasikan. Yang pertama adalah Simplification of the Bureaucracy Through the Merit System, Journal Review of International Biographical Education, tahun 2021, Scopus Q3, pelaksanaan pengukuran prestasi kerja terhadap aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Impeachment in the State System, Journal of Substantive Justice International of Law, volume 1, nomor 1 tahun 2018, The Relevance of Legal Protection to Human Rights Related to Euthanasia Law in Indonesia, Jambura Law Review, kemudian Application of Law Enforcement Due Process System in Law Against Child Crimes di Musamus Law Review. Yang terakhir adalah Merit System di dalam mewujudkan transparansi pembinaan karir aparatur sipil negara, Jurnal Hukum volume ke-10 tahun 2019. Itulah beberapa karya ilmiah yang sempat ditulis oleh Promovendus. Sekian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak promotor. Selanjutnya saya mengundang Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya dengan waktu paling lama 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHMHUM, Ibu Dekan selaku Ketua Sidang. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SHMH, selaku promotor. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Profesor
Dr. HM Jafar Saidi, SHMH selaku kopromotor. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH, MAP selaku kopromotor. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Soekardi, SHMH selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Syamsul Bahri, SHMS selaku penguji. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Abdul Masbah Magasing selaku penguji. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Faisal Abdullah, SHMH selaku penguji. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP selaku penguji. Dan para hadirin sekalian yang hadir secara luring maupun secara daring yang saya hormati pula. Izinkan saya mempresentasikan disertasi saya dengan judul Penerapan Kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dasolen yang pertama, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea keempat. Yang kedua, terdapat dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Selanjutnya, pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk dengan tujuan salah satu diantaranya untuk menjamin terwujudnya sistem merit dan dalam kebijakan manajemen ASN. Dan yang terakhir dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN yang menjelaskan bahwa ada 8 indikator sebagai roadmap dalam sistem merit. Dasar yang pertama bahwa manajemen ASN belum didasarkan pada sistem merit. 8 indikator dalam sistem merit belum diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Yang kedua, bahwa kewenangan KSN sebagai lembaga yang didelegasikan untuk menjamin terlaksananya sistem merit pada instansi pemerintah masih tergolong lemah. Dan yang ketiga, buruknya birokrasi pemerintah dalam manajemen ASN terlihat banyak terjadi kasus penyuapan, politik kekuasaan, ataupun yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sehingga melahirkan rumusan masalah yang pertama, bagaimana hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, dan yang ketiga, bagaimana konsep ideal dalam manajemen aparatur sipil negara yang mendorong kebijakan reformasi birokrasi. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk menjelaskan dan menganalisis hakikat pengaturan sistem merit dalam manajemen ASN, yang kedua untuk menemukan faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN, dan yang ketiga untuk menganalisis dan menemukan konsep ideal kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN yang mendorong kebijakan reformasi birokrasi. Manfaat penelitian ada dua, yang pertama manfaat teoritis, memberikan informasi dan kontribusi berpikir di bidang ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN. Yang kedua manfaat praktis, memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam melaksanakan sistem merit. Originalitas penelitian tahun 2018, Madelina Kusharwanti dengan judul Analisis Kebijakan Rekrutmen dalam Seleksi Pegawai Negeri Sipil Indonesia, disertasi pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Ilmu Politik Universitas Indonesia. Halim tahun 2013 dengan judul disertasi Sistem Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Reformasi Birokrasi, disertasi pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Ahmad Sauki tahun 2013 disertasi dengan judul Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural dalam Sistem Kepegawaian Indonesia, disertasi pada Universitas Hasanuddin. Dan yang terakhir Teddy Sudrajat, hubungan kewenangan antara kepala daerah dan sekretaris daerah terhadap promosi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kota berdasarkan asas netralitas dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem merit, disertasi tahun 2020 pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Kerangka teori yang pertama teori birokrasi dari Max Weber, dan yang kedua teori penegakan hukum dari Sujono Sukanto, dan yang ketiga konsep reformasi birokrasi. Kerangka berpikir. Kerangka pikir yang pertama, penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN melahirkan tiga
Tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hakikat pengaturan kebijakan dalam sistem merit yang dianalisis berdasarkan 4 indikator. Yang pertama pengaturan, yang kedua pengorganisasian, profesionalisme, dan efisiensi. Pada permasalahan yang kedua, mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit, dianalisis berdasarkan 5 indikator. Yang pertama substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas, budaya hukum masyarakat, dan keadaan tertentu. Yang pokok masalah yang ketiga tentang konsep ideal penerapan kebijakan sistem merit, dianalisis berdasarkan 2 indikator. Yang pertama kelembagaan dan SDM talenta digital, sehingga melahirkan suatu terwujudnya sistem merit yang ideal dalam manajemen ASN. Metode penelitian. Yang pertama, tipe penelitian. Penelitian disertasi ini menggunakan penelitian normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Populasi. Adapun populasi dalam disertasi ini, yang pertama anggota Komisi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas dalam pengawasan bidang penerapan sistem merit wilayah 1 dan wilayah 2 dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Sedangkan sampel dalam disertasi ini pengambilan sampel yang dilakukan dengan purposive sampling atau teknik yang digunakan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling paham terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian yang pertama Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Bahan hukum menggunakan bahan primer dan data sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan kuesioner, wawancara, dan penafsiran data. Hasil penelitian. Yang pertama, hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN. Hakikat dapat dipahami sebagai intisari, bisa pula bersifat umum dari suatu, bisa juga disebut sebagai esensi. Pengaturan kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam suatu proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Pengaturan kebijakan dilakukan agar dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh pejabat administrasi negara tidak hanya bertumpu pada adanya dasar tindakan atau perbuatan pemerintah, namun berkenaan pula dengan persoalan keabsahan tindakan atau persoalan pemerintah tersebut. Secara filosofi, kebijakan diartikan sebagai hukum dalam arti luas, yaitu sesuatu yang mengikat dan memaksa demi tercapainya tujuan. Sehingganya konsepsi kebijakan khususnya dalam manajemen ASN harus berdasarkan dan bersumber pada hukum dan sejalan dengan fungsi hukum. Selain itu, kebijakan juga harus dipertanggungjawabkan secara moral dan secara hukum. Perbandingan sistem merit di beberapa negara. Yang pertama di Cina, konsep meritokrasi diperkenalkan oleh seorang filsuf yang bernama Confucius pada zaman dinasti Qin dan Han. Keberhasilan yang diperoleh Cina dalam transformasi kepegawaian mengalami signifikan yang cepat. Ada 4 poin penting terhadap dalam transformasi yang dilakukan oleh Cina. Yang pertama, restrukturisasi kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Cina melakukan pengurangan lembaga-lembaga negara, perubahan batas waktu pensiun, baik di tingkat menteri hingga tingkat eselonisasi. Yang kedua, mengubah birokrasi sejalan dengan sistem hukum. Kebebasan bertindak didasarkan pada hukum. Dan yang ketiga, sikap profesionalitas menjadi prioritas atas keberhasilan terhadap pencapaian kinerja para pimpinan tinggi. Di Inggris, pemerintah Inggris membentuk komite untuk melaksanakan sistem rekrutmen terbuka berdasarkan prestasi. Tetapi kemudian setelah kemenangan parlemen menyebabkan urusan pemerintahan dipengaruhi oleh kekuasaan politik, sistem yang dikenal saat itu adalah sistem patron, di mana sistem ini dipengaruhi oleh pola hubungan kekeluargaan dengan pimpinan partai politik yang ada. Kemudian seiring berjalannya sistem ini dianggap lemah hingga kemudian berubah ke sistem merit. Di Indonesia pasca reformasi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yang kemudian undang-undang ini dianggap tidak relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman, maka dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pola pendekatan yang pernah diberlakukan di Indonesia, mulai dari pola administrasi kepegawaian, berubah dengan pola manajemen sumber daya manusia, mulai dari sistem tertutup, sistem terbuka, hingga akhirnya pemerintah menetapkan melalui sistem merit. Analisis melalui teori birokrasi, maka yang pertama, dari segi pengaturan, birokrasi tidak akan sejalan secara rasional jika tipe ideal dikurangi dari kadar yang seharusnya, sehingga organisasi cenderung lemah,
tidak efektif dan memberikan lubang kewenangan. Akan tetapi, jika tipe ideal ditambah justru melebihi takaran, maka justru pelaksanaannya akan overacting. Analisa penulis bahwa karakteristik birokrasi Max Weber yang seharusnya berfungsi sebagai uniformitas dan kontinuitas kemudian mengalami disfungsi yang disebabkan oleh kekakuan dan pergeseran pada tujuan. Yang seyogianya jika birokrasi itu diterapkan mengakibatkan dua hal. Yang pertama, organisasi akan berjalan efektif dan efisien, bisa pula menghambat terlaksananya efisiensi. Yang kedua, pengorganisasian. Max Weber mengatakan bahwa ciri birokrasi adalah strukturnya ditentukan secara hierarki. Berdasarkan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Presiden mendelegasikan wewenangnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara. Di tingkat profesionalisme merupakan pilar yang akan mendapatkan birokrasi sebagai mesin yang efektif dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja dengan baik. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN didasarkan atas asas profesionalitas. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Sehingga profesionalisme merupakan gabungan antara keahlian dan kompetensi, integritas dan pengalaman. Hal yang demikian, maka yang terpenting dalam sikap profesionalitas ASN harus memiliki profesional value. Yang terakhir, efisiensi. Efisien bermakna bahwa tugas yang ada mampu dilaksanakan dengan benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sistem merit merupakan suatu upaya untuk mengurangi patologi birokrasi. Pemerintah berupaya mengubah paradigma lama yang melayani menjadi pelayan dan pengabdi masyarakat. Hal yang demikian jika mental ASN diubah melalui penerapan konsep sistem merit. Sistem merit dapat dicapai dan ditargetkan sedemikian mungkin untuk meningkatkan efisiensi. Sehingga menurut peneliti bahwa hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik birokrasi Max Weber yang seharusnya berfungsi sebagai uniformitas dan kontinuitas, kemudian mengalami disfungsi dan disebabkan oleh kekakuan pergeseran pada tujuan. Teori tersebut dipercepat. Yang selanjutnya, faktor mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dianalisis yang pertama secara substansi hukum, perencanaan kebutuhan. Yang pertama, indikator pertama, perencanaan kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian, maka rencana kebutuhan pegawai, peta analisis beban kerja belum dipenuhi oleh di tingkat kabupaten kota dengan presentase 37,6% hanya dicapai di tingkat kementerian, sedangkan pada tataran provinsi, kabupaten kota memperoleh angka 14,23, angka yang paling kecil. Pada tataran pengadaan, rencana pengadaan ASN dan kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, dan tidak diskriminatif. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan instansi di tingkat provinsi, kabupaten, kota masih tergolong rendah dengan presentase 12,3%. Pada pengembangan karir, berdasarkan data, maka penerapannya masih rendah, berada pada 56,07%, standarisasi jabatan, kompetensi, pengembangan karir, dan manajemen talenta belum dilaksanakan sebagai mestinya. Pada tingkat promosi dan mutasi, kebijakan terkait dengan pola karir, mulai dari kebijakan internal tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi yang mengacu pada talent pool, hasil penelitian bahwa di daerah atau di BKD provinsi hingga saat ini masih belum memiliki ketentuan baku mengenai hal tersebut. Pada manajemen kinerja, kontrak kerja yang seharusnya direncanakan oleh kinerja organisasi, penilaian kinerja dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja objektif, maka tidak adanya multitafsir pada pasal 13 huruf H Permenpan nomor 40 tahun 2018. Secara struktur,
dari segi perencanaan bahwa indikator perencanaan masih tergolong lemah. Aparatur sipil negara sebagai tulang punggung keberhasilan perlu dibekali dengan bagaimana menyusun peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Pengadaan, pada aspek pengadaan, dalam aspek pengadaan struktur indikator yang dipengaruhi tidak patuhan instansi pemerintah dalam menyiapkan kebijakan internal terkait dengan pengadaan PNS, karena di provinsi itu masih dalam bentuk draft, belum disahkan. Pengembangan karir di instansi pemerintah belum memiliki ketersediaan talent pool, yakni belum adanya asesmen center, sehingga kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi belum ditemukan. Pada promosi, instansi pemerintah seharusnya menyediakan kebijakan internal dengan pola karir, namun masih dalam bentuk draft. Pada tingkat manajemen kinerja, agar pengukuran kinerja terlaksana dengan baik, maka instansi pemerintah harus menentukan komitmen untuk mengukur kinerja, yakni dengan melalui talent pool tersebut. Faktor sarana atau fasilitas, pengaruh sarana atau fasilitas yang pertama dalam segi perencanaan kebutuhan, harus memiliki fasilitas yang sarana fasilitas yang paling tidak berkurang, yakni assessment center, di mana assessment center ini merupakan wadah yang sangat penting untuk menentukan bagaimana karir seorang ASN. Dalam faktor budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik serta dapat merubah pola pikir yang mengenai hukum. Berdasarkan laporan KSN, maka terdapat 117 rekomendasi yang dikeluarkan oleh KSN yang mendapat perlakuan tidak adil dari pejabat pembina kepegawaian. Yang pertama, pengembalian pejabat pengawas administrasi Kota Gorontalo, bentuk pelanggaran sistem merit. Itu tidak usah dibaca semua ya, tolong dipercepat. Selanjutnya, berdasarkan kasus yang dijabarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, maka saya menyarankan agar pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diserasikan dengan pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tentang pedoman pelaksanaan sistem merit. Konsep ideal secara kelembagaan, yakni harus merubah beberapa pasal dalam Undang-Undang ASN, yakni pasal 32, dan dalam Permen PAN itu pasal 19 harus dirubah dengan mencantumkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian yang melakukan pelanggaran sistem merit. Kesimpulan, hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN belum terlaksana secara optimal karena dari segi pengaturan dan pengorganisasian belum menjamin adanya kewajiban bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan sistem merit, sehingga profesionalisme aparatur sipil negara masih belum optimal dalam pengambilan suatu kebijakan mengenai sistem merit. Yang kedua, penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN dipengaruhi oleh faktor substansi yang belum memberikan jaminan keharusan dalam melaksanakan sistem merit. Faktor struktur hukum masih belum kompeten dalam menjalankan penilaian mandiri sistem merit. Faktor budaya hukum yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi sistem merit, dan faktor sarana fasilitas belum tersedia untuk mendukung pelaksanaan sistem merit. Konsep ideal yakni terlebih dahulu dilakukan perbaikan terhadap kewenangan KSN. Kewenangannya harus diperjelas sebagai lembaga mengawasi penerapan sistem merit, maka rekomendasi KSN harus diperkuat dan memiliki daya paksa serta kekuatan eksekutorial sehingga tidak memberi peluang bagi pejabat pembina kepegawaian untuk sukarela melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Selanjutnya, sumber daya ASN harus dimiliki, sumber daya talenta digital harus dimiliki oleh ASN. Saran yang pertama, hendaknya dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang ASN, harus membuat beberapa pasal yang menjelaskan tentang kewajiban instansi pemerintah, termasuk pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan sistem merit. Yang kedua, mensosialisasikan mekanisme penilaian mandiri sistem merit kepada seluruh stakeholder. Dan yang ketiga, mempertegas kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga independen yang menjamin terlaksananya sistem merit. Demikian, terima kasih. Baik, saudara Promopendus. Selanjutnya saya akan mengundang tim promotor maupun tim penguji untuk memberikan sanggahan. Dan seperti biasa, promotor akan memberikan sanggahan di akhir ujian ini. Namun sebelum saya persilakan, saya perlu mengingatkan waktu, mudah-mudahan kita bisa menepatinya.
waktu masing-masing penguji hanya 5 menit dengan respon juga paling lama juga 5 menit. Dan tadi ada permintaan khusus, saya akan memberi kesempatan pertama kehormatan kepada penguji eksternal untuk memberikan sanggahan maupun penilaian terhadap disertasi ini. Untuk itu saya mengundang dengan hormat hemat pelajar Bapak Dr. Sukadi, SHMA. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim promotor yang saya hormati, serta Dewan Penanggung saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan disertasi yang disampaikan oleh Prof. Mendes. Pertama, selamat pada saudara Prof. Mendes yang sebentar lagi akan memperoleh gelar doktor, insya Allah. Ya, sekarang sudah di mimbar panas, semoga lancar saja. Saya akan berangkat sesuai dengan keilmuan saya di bidang perundang-undangan. Yang pertama, kalau saya mencermati ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu terdapat 13 asas yang digunakan di dalam menyusun peraturan perundang-undangan ini. Ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, ya, apakah 13 asas itu menurut Saudara Prof. Mendes koheren atau tidak untuk dilaksanakan supaya peraturan ini nanti dapat dilaksanakan dengan baik? Silakan. Terima kasih, mohon izin menjawab. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 13 asas, mulai dari asas kepastian hukum, profesional hingga asas kesejahteraan. Menurut saya berdasarkan pasal 2 undang-undang tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 6 Permen-PAN Nomor 40 Tahun 2018, di mana asas tersebut koheren dan tidak bertentangan. Sebab asas inilah yang menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan sistem merit. Tetapi pada fakta yang ada, berdasarkan hasil penelitian, maka ketentuan ini belum diterapkan secara optimal oleh seluruh instansi pemerintah, seperti contoh yang telah saya jelaskan pada halaman 221 disertasi, adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PPK mencerminkan bahwa 13 asas ini yang ditentukan dalam Undang-Undang ASN belum diterapkan secara optimal. Seperti itu, Pak. Oke, jadi begini ya, yang dinamakan peraturan itu sah, itu artinya berlaku atau valid atau mempunyai akibat hukum. Ya, sesuatu itu dapat dilaksanakan. Undang-undang ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila norma yang ada di dalam pasal-pasal itu tidak bertentangan dengan satu dengan yang lain. Saya tunjukkan, misalkan di sana ada yang namanya asas proporsionalitas. Proporsionalitas itu di dalam hukum itu artinya apa? Similar treatment for two similar circumstances. Ya. Jadi kalau different character must be treated differently. Ya, artinya bahwa aturan ini tidak memberikan keharusan bagi seluruh Indonesia untuk melaksanakan sistem merit. Ya. Kenapa? Karena masing-masing daerah itu mempunyai karakteristik tersendiri. Sumber dayanya, kemudian juga bahwa aturan ini kaitannya dengan tujuan politik. Ya, kita tahu misalkan di dalam Orde Baru, salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat itu adalah menjadikan rakyat itu sebagai PNS sebesar-besarnya. Ya, supaya apa? Kondisinya tidak riweh gitu ya. Tidak sistem politiknya juga aman. Itu salah satu hal. Jadi ini sanggahan saya, sehingga menurut saya kenapa kemudian undang-undang itu tidak mengharuskan semua, walaupun ada di situ disebutkan bahwa sistem merit ini menjadi dasar di dalam pembinaan ASN, tetapi tidak kemudian mengharuskan seluruh
itu dilaksanakan sesuai dengan sistem merit. Itu sanggahan dari saya. Mungkin dari Saudara Rompendo mau menyangka lagi, silakan. Terima kasih. Mohon izin saya menambahkan bahwa berdasarkan hasil temuan saya, menurut saya tidak ada pertentangan antara asas profesionalitas ataupun asas keadilan, di mana asas proporsionalitas itu yang menekankan bahwa manajemen ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sedangkan asas keadilan yakni menekankan bahwa pengaturan pelanggaran ASN harus mencerminkan rasa keadilan, sedangkan temuan saya lebih mengarah pada asas kepastian hukum. Landasan utama dalam penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN harus disinkronkan dan mempertegas kewenangan kelembagaan berdasarkan asas delegasi. Seperti itu, Pak. Oke, itu kan saya tidak bisa menyanggah lagi karena itu adalah temuan dari disertasi Anda. Saya hanya ingin mengembalikan dari aspek perundang-undangan sehingga nanti barangkali di dalam langkah berikutnya itu ada hal yang perlu diperbaiki dari peraturan ini. Kemudian saya izin untuk menyampaikan satu lagi terkait dengan peraturan ini, bahwa Anda juga menyinggung ya keberlakuan sebuah perundang-undangan itu antara lain dipengaruhi oleh substansi, kemudian juga kultur, struktur, gitu ya. Kalau memperhatikan bahwa kondisi Indonesia, ya, secara struktur dan kultur, ini sumber daya manusianya dan kondisi objektif wilayahnya juga berbeda-beda. Kemudian juga mungkin ideologinya juga berbeda-beda. Dalam hal ini ideologi adalah apa hal yang diyakini kebenarannya itu. Ini apakah Anda tetap kekeh bahwa menurut Anda sistem merit dalam pembinaan ASN ini tetap harus dilaksanakan? Ya, saya mohon kenapa begitu? Alasan mendasarnya apa? Silakan. Terima kasih. Mohon izin saya menjawab. Ya, saya tetap berpendapat bahwa sistem ini harus tetap dilaksanakan karena ini adalah amanat dari Undang-Undang ASN. Maka sistem ini memang harus dilaksanakan. Adapun pertimbangannya bahwa dalam pasal 2 itu sangat jelas dikatakan bahwa ada 13 pasal, ada 13 asas. Namun menurut saya disertasi ini lebih mengarah pada asas kepastian. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut maka disertasi ini lebih mengarah pada asas kepastian hukum dengan merubah beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang telah saya jabarkan dalam disertasi dan asas proporsionalitas. Jadi disertasi ini pun mengarah pada asas proporsionalitas dan asas keadilan dan kesetaraan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi kembali lagi pada asas tadi, bahwa aturan itu harus dapat dilaksanakan kan itu secara formal. Ya, selamat atas apa yang sudah Anda tempuh dan Anda selesaikan. Terima kasih pimpinan sidang, saya kembalikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang Amat Pelajar Bapak Dr. Supardi, SHMH atas beberapa perspektif dan penguatan-penguatan di dalam disertasi ini. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat ko-promotor Yang Amat Pelajar Bapak Profesor Dr. HM Jafar Saidi, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih kepada pimpinan sidang, promotor, dan penguji eksternal dan penguji internal, Saudara Profenda Nurwita Ismail. Alhamdulillah kita ketemu lagi, ya. Karena saya selama 6 hari di Jakarta. Ya. Hanya karena saya berpikir ko-promotor saat ini ada sakit. Kalau saya tidak hadir berarti ujian ini harus tertunda. Jadi saya berkomunikasi dengan Anda bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Inilah kebijakan yang kita tempuh bersama agar semuanya ini berjalan dengan
seksama. Dan Saudara Nurwita Ismail, ya. Saya sebagai promotor, saya yang paling banyak berhadapan dengan Anda. Karena ada sesuatu yang saya ingin berikan kepada Anda, tetapi secara tidak langsung Anda menolak. Tetapi tidak dengan ucapan menolak. Begini adik sekalian, Nurwinda Ismail. Merit system itu adalah suatu kebijakan, ya, bukan kewajiban. Ingat itu. Kalau di dalam konteks ilmu hukum, kebijakan itu tidak mutlak harus dilaksanakan. Tidak mutlak. Harus bersesuaian dengan kondisi di mana sistem itu akan diterapkan. Berbeda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, pasti bertemu dengan sanksi. Tidak. Nah, inilah saya akan memberikan kepada Anda. Jadi kalau saudara menemukan dalam hasil ujian, hasil penelitian saudara banyak yang tidak terlaksana, itu biasa-biasa saja, deh. Ini sudah begitu. Karena dia kebijakan. Dia kebijakan. Bukan kewajiban, bukan wewenang. Saya kasih contoh. Pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan di Madinah, ada namanya Piagam Madinah. Ya. Di sekeliling mereka, sekelilingnya dia, siapa yang mengelilingnya? Keluarganya. Sebagai pembantu pemerintahan. Jadi kalau diterapkan dengan hal ini juga di Indonesia, itu tidak ada masalah. Tidak bertentangan dengan normatifnya, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak. Jadi memang jangan heran. Nah, hanya yang kita perlu hilangkan itu korupsinya dengan kolusinya. Nepotisme itu tetap berkembang. Karena pada Piagam Madinah itu nepotisme kuat. Jadi kakaknya yang hilang. Korupsinya dengan kolusinya. Nepotisme itu tetap ada. Pertanyaan saya, apa bedanya antara kolusi dengan nepotisme dalam sistem merit? Silakan, Dek. Terima kasih, Prof. Mohon izin menjawab. Menurut saya, kolusi dalam sistem merit sama halnya dengan penyuapan, Prof. Ada di dalam disertasi ini sudah saya bahas mengenai kolusi dan nepotisme, Prof. Bahwa ada beberapa kasus suap yang dilaksanakan oleh kepala atau pejabat pembina kepegawaian, Prof. Seperti itu. Dalam hal penempatan jabatan, Prof. Seseorang ingin memiliki jabatan dengan melakukan penyuapan, memberikan imbalan atas apa yang ia inginkan, seperti itu, Prof. Oke. Jawaban Anda saya terima. Sebenarnya terus terang saya bilang, Nurwita Ismail, saudara itu pintar. Saudara pintar. Hanya kecerdasan tidak ada. Beda, Dek, beda. Hati-hati tuh. Pintar dengan kecerdasan. Supaya Anda, karena Anda adalah seorang dosen, kepintaran dengan kecerdasan itu harus bergabung. Ingat itu, Dek. Ada satu ilmu yang saya dapatkan dulu dari guru saya, tapi mungkin Anda tidak pernah terima. Ada guru saya namanya itu yang memberikan satu teori, itu teori wisdom sosiologi dari Barnes. Siapa namanya itu, Prof? Musyawarah Musa. Itu guru saya. Itulah yang menanamkan saya suatu teori dan itu saya terapkan sampai sekarang. Sehingga saya bisa bergaul dengan orang atasan, dengan orang bawahan. Dengan menerapkan itu satu teori. Nah, itu saya katakan sama adik Nurwita Ismail, Anda pintar. Tetapi kecerdasan itu yang tidak Anda miliki. Nah, itulah yang saya mau tanamkan kepada saudara. Mudah-mudahan
saudara sebagai dosen ini dapat menyesuaikan diri di mana Anda berada. Kepintaran tidak selalu harus menonjol, tapi kecerdasan harus menonjol. Bedanya itu deh. Oke, saya sebagai promotor, sekian saya akan berikan pertanyaan kepada Anda karena saya sudah lama dengan Anda. Dari 3 pembimbing Anda, saya yang paling banyak berhadapan dengan Anda. Dengan watak Anda yang keras, bahkan saya pernah bertanya sama Anda, bagaimana kalau kau berhadapan dengan suamimu dengan watak keras itu? Bahaya. Bahaya. Tapi memang saya akui, satu-satunya anak bimbingan saya wataknya keras. Keras, tetapi kecerdasan tidak dimiliki. Oke. Saya harapkan supaya kecerdasan itu sama adik Nurwita Ismail itu berada pada Anda agar bisa menjadi jenjang tertinggi di fakultas. Sekian, terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ahmad Praja selaku kopromotor, Bapak Profesor Dr. Haim Jafar Saidi, SH.MH. Selanjutnya saya mengundang penguji internal. Untuk kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Bahari, SH.MS. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Ibu Profesor Dr. Farida Pariting, SH.MH, Ketua Promotor dan anggota tim promotor yang saya hormati, penguji eksternal Pak Dr. Soekardi dan penguji internal Saudara Nurwita Ismail. Saya ingin tahu dulu ya, singkat aja ya, yang terpanjang. Apa yang Anda pahami dengan merit system? Terima kasih Prof. Menurut saya sistem merit ini menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dengan konsep the right man on the right place, seperti itu. Di mana diatur? Diatur dalam pasal 51. Ya, enggak begitu bunyinya ya. Oh. Dalam Ya. pasal 51 itu Prof dijelaskan bahwa manajemen ASN berdasarkan sistem merit, Prof. Ya, sistem merit. Iya, Sistem merit itu apa? Ya, itu penting saya kira karena kita mau menuju kepada profesionalisme, kapasitas dan kompetensi karena kita menghadapi satu tantangan global ya. Kalau kita tidak, karena ini juga apa yang Anda sampaikan tadi bahwa buruknya penanganan merit system ya. Tetapi saya tidak mendapat informasi apa yang menjadi temuan Anda di dalam lapangan sehingga Anda berkesimpulan seperti itu. Ya, ini kasih penelitian. Saya setuju dengan statement itu, tapi ini kan penelitian harus ditopang dengan data yang akurat supaya kita tetap berada dalam prinsip-prinsip objektivitas. Dan memang juga faktanya begitu. Sekalipun saya tidak meneliti persoalan begini, kita hanya membaca koran, media, segala macam, itu menunjukkan merit system itu agak terabaikan. Banyak ditentukan oleh spoil system, balas jasa. Siapa yang dekat partai politik, siapa dekat ini, spoil system yang lebih menonjol. Itu kan harus objektif lah. Nanti dikira, oh ini kok tidak connect dengan apa yang ada di dalam tataran law in books dengan law in action. Karena law actionnya begitu. Belum lagi dalam pilkada itu yang balas jasa, itu spoil system juga. Belum lagi yang namanya nepotisme system. Mengutamakan keluarga. Banyak pejabat-pejabat mengutamakan keluarganya dibanding orang lain. Itu fakta. Ada patron klien. 3 hal itu sudah biasa yang menonjol di dalam tatanan realita. Itu yang penting Anda kemukakan supaya bisa mengoreksi. Karena hukum itu, undang-undang itu baru bisa dikatakan berlangsung secara efektif apabila memenuhi 5 syarat. Instrumennya, baik atau tidak, efektif atau tidak. Aparat yang melaksanakannya, atau yang menegakkannya, mendukung atau tidak. Sarana dan fasilitas menunjang atau tidak.
Bagaimana dengan yang dikenakan dengan aturan? Apakah birokrasi mendukung atau tidak? Tidak bisa mengambil kesimpulan sepotong-sepotong. Harus melihat secara utuh. Sehingga kita menyatakan, oh ini aturan belum berjalan dengan baik, sekalipun aturannya baik. Tetapi ke aparatnya kurang mendukung, tidak baik. Dan disitulah banyak persoalan. Banyak persoalan. Ini harus objektif lah, karena faktanya begitu. Ya, saya kira itu penting Anda pahami supaya menarik loh apa yang Anda bahas. Yang kedua, tadi Anda menggunakan pendekatan komparatif, yaitu Cina dengan Inggris. Model yang ada di sana itu ya Anda menggunakan secara sepintas. Tetapi apa yang menginspirasi dari pendekatan komparatif itu untuk melahirkan satu temuan terbaru? Tidak ada kan? Buat apa itu pendekatan komparatif kalau tidak menemukan sesuatu yang baru, ada konsep baru? Nah, tolong ini menjadi catatan supaya disertasi ini bisa berkontribusi dalam penyelenggaraan dalam tataran kebijakan pemerintahan dan berkontribusi di dalam pengayaan ilmu pengetahuan. Ya, saya kira itu catatan penting saja saya sampaikan. Ya mungkin respon karena saya kira ini terlalu sangat normatif ya, padahal ini empirik ya. Saya kira itu ke depan komentar saya terhadap hasil disertasi dari saudara Nurita, dan tentu juga saya mengucapkan selamat karena berada di di forum yang untuk mempertanggungjawabkan ini, dan Anda sudah menyampaikan sesuatu. Ya saya kira tidak ada yang sempurna, tetapi apa yang saya sampaikan itu supaya ya, karena menarik ini persoalan merit system, karena banyak sekali hukum itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu yang Anda harus jelaskan. Jangan hanya melihat aturannya bagus, aturannya bagus tapi belum tentu sekarang implementasinya tidak bagus karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih Ibu Dekan selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, dan selamat kepada Saudara Nurita Ismail. Baik, terima kasih Yang Maha Pelajar Bapak Profesor Dr. Syamsul Bahri, SHMS, beberapa perspektif untuk penguatan wawasan dan pengembangan wawasan Saudari Pamapendus. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Yang Maha Pelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Maas Pamagasi, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Profesor Farida Patitinggi selaku Ketua Sidang, para tim promotor yang saya hormati, penguji eksternal yang saya hormati, penguji internal yang saya hormati, Ibu dan Bapak hadirin yang sangat berbahagia pada pagi ini, Saudari Promovenda ya, Nurwita Ismail. Iya, jadi saya ingin menyanggah ya, ujian disertasi kan itu menyanggah ya, apa yang Anda tulis ya. Begini, saya coba melihat dalam konteks komprehensif ya. Nah, kalau kita bertitik tolak dari luas wilayah Indonesia ya, beserta penyebaran penduduk ya, dan juga tentu termasuk penyebaran birokrasi ya, itu. Nah, ketika Anda mengemukakan di dalam bagian disertasi ini, Anda mengatakan bahwa ada kelemahan ya dalam sistem merit itu ya. Saya ingin meminta satu komentar ya, bahwa kelemahan itu apakah tidak disebabkan oleh ya tidak terkomunikasinya itu hukum atau undang-undang ya, atau kebijakan ya.
dari suatu aturan pusat misalnya. Mengingat bahwa ya itu tadi saya katakan pertama, bahwa begitu luas wilayah kita dan begitu luas penyebaran dari penduduk kita dan juga birokrasinya itu ya. Nah, Anda harus tahu bahwa populasi kita itu kan menghampiri 260 juta gitu dengan berbagai elemen-elemen termasuk birokrasinya. Nah, pertanyaannya bahwa apakah yang menyebabkan itu kira-kira bukan karena tidak terkomunikasinya atau belum terkomunikasinya? Silakan. Izin menjawab, Prof. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga yang berwenang atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem merit, menurut informasi bahwa memang belum terkomunikasikan karena pada Undang-Undang Permenpan tahun 2014 baru 2018, kemudian di tahun 2019 itu memang terjadi suatu keadaan darurat bahwa ada terjadi COVID. Jadi memang sosialisasi mengenai sistem merit terutama dengan aplikasi Sipinter. Jadi sistem merit ini dilakukan berdasarkan aplikasi Sipinter, sistem penilaian mandiri. Jadi sehingga secara memang belum tersosialisasikan dengan baik mengenai terutama dalam pengisian penilaian mandiri sistem merit seperti itu, Prof. Jadi begitu sederhana ya, artinya ya argumentasi bahwa ya memang itu belum terkomunikasi gitu kan ya. Nah, ini kan seharusnya juga memerlukan suatu argumen-argumen yang based on research ya. So, harusnya komentar itu sudah nggak perlu melihat apa yang Anda tulis sebenarnya ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua ya menurut laporan ASN ya, komite aparatur sipil negara itu dari sekian kasus ya, ini secara garis besar itu ya, kelihatannya bahwa laporan itu Anda tiba pada satu kesimpulan dengan dua hal ya, itu bahwa ini diakibatkan oleh regulasi, ya kan, betul ya? Iya betul. Itu ini diakibatkan oleh regulasi. Nah, menyambung yang tadi sudah dikemukakan tadi, berarti Anda tidak pernah mencoba melihat bagaimana SDM itu sendiri. Ya, SDM itu kan bagian dari individu masyarakat kita. Ya, saya kasih contoh ya, praktis dan ini saya alami gitu. Ketika kita berhubungan, misalnya dengan instansi tertentu, terutama untuk perizinan misalnya, birokrasi ya, itu kadang-kadang surat-surat yang harus dilengkapi dari lurah lah, kecamatan lah, apa, tiba di satu instansi itu biasa ditolak bahwa ini tidak sesuai dengan apa ya, harus begini, masyarakat itu harus bolak-balik gitu. Nah, jadi saya kadang-kadang bertanya bahwa apakah orang-orang yang ditempatkan pada front terdepan, yang misalnya untuk pertama kali orang datang untuk berurusan di situ, apakah itu yang salah menempatkan orang-orang yang misalnya pegawai baru misalnya atau honorer gitu? Harusnya kan orang-orang yang duduk di situ orang yang paham. Iya. Jadi misalnya apa yang ditandatangani oleh misalnya oleh lurah, camat, itu kan bagian dari pemerintahan sebenarnya. Jadi ini masyarakat juga jadi bingung gitu. Itu ya, itu kosnya itu sangat itu, dan ini menunjukkan bahwa dari situ saja memang menunjukkan bahwa ya itulah birokrasi kita ya. Sampai-sampai masyarakat nggak bisa disalahin dong kalau gitu ya. Mereka berkomentar apa dan sebagainya. Gitu. Nah, Anda ini peneliti gitu ya, itu kelihatannya mengabaikan. Sementara dalam budaya birokrasi kita dan juga budaya hukum kita itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor manusianya sebenarnya. Ya, tuh Anda bacalah Kuncaran Indra apa ya tentang masalah bagaimana budaya kita gitu. Dan ini juga sangat berpengaruh seperti yang saya katakan tadi, konsepnya bahwa budaya itu juga kan tidak, artinya kalau saya bicara tidak budaya, tidak ada juga yang universal sebenarnya. Ya, Anda juga tidak boleh menyatakan bahwa pada korupsi pertama di Indonesia itu dilakukan misalnya, maaf ya, oleh orang Jawa, tidak juga. Karena di tahun 83 di sini itu juga sudah ada korupsi di sini gitu. Ya,
Gitu. Budi Haji misalnya di Kalimantan Timur ya itu kebetulan aja gitu. Jadi ya ini artinya sekarang masukan bahwa itu perlu mendapatkan suatu perhatian gitu. Ya, Anda ingin berkomentar? Ya, terima kasih Prof. Baik, dalam temuan saya dalam konsep ideal memang ada saya indikator mengenai SDM talenta digital, Prof. Jadi disitulah harus menyiapkan bagaimana sumber daya aparatur sipil negara dalam hal sistem merit. Maka seharusnya urgensi sistem merit ini bagaimana menempatkan ASN yang tepat pada tempat yang tepat dengan 3 kriteria penilaian, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga tadi tidak ada lagi persoalan yang mengenai birokrasi yang bolak-balik seperti itu, Prof. Ya, iya. Ya mudah-mudahan di atas kertas ya kan seperti itu. Insya Dan Allah. Anda juga tetap membaca, saya lihat ya. Harusnya kan, jadi suatu saat kalau Anda jadi ditunjuk duduk misalnya di komisi aparatur sipil tingkat daerah misalnya provinsi, kan tidak perlu lihat lagi catatan kan, karena itu sudah harus mendalam gitu ya. Iya, siap, itu saya kira Ibu Ketua, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya mata pelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Mas Bamagasih, SHMH, yang telah memberikan beberapa perspektif. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat mata pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Faisal Abdullah, SHMSI, DFM. Silakan Prof. KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Penguji hari ini, Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, yang terhormat para promotor, kopromotor yang hadir secara fisik, Bapak Profesor Dr. H.M. Jafar Saidi, yang tadi sudah memberikan buah pikiran dan keluh kesah. Para penguji, Guru Besar Prof. Samsul, Prof. Masbah, Prof. Halim, Hamsalim. Jadi saya panggil keakraban aja. Saudara Promependus, membawa Ibu? Ada Prof. Ibu Ya. Bapak, Prof. Yang terhormat Ibu Promependus, suami? Ada Prof. Oh ya, terima kasih dan para undangan yang saya hormati. Selamat ya, sudah sampai pada titik terakhir. Penting hari ini, yaitu promosi doktor. Dan tentunya kita harapkan adalah bagaimana saudara memberi sumbangsi pemikiran kepada negara maupun memberi juga sumbangsi kepada alma mater, baik diminta maupun tidak diminta, dalam artian tetap menjaga nama baik. Karena itu sebelum saya melepas saudari, izinkanlah saya menanyakan, mengklarifikasi beberapa hal. Nah, dari asbabun nusul pembuatan undang-undang aparatur sipil negara, dari sebelumnya namanya PNS, Pegawai Negeri Sipil, menjadi ASN, itu terjadi diskusi yang sangat panjang. Tapi dari segi diskusi itu, satu kata kunci adalah kenapa Indonesia memilih merit system di dalam manajemen kepegawaiannya. Itu yang harus ingin saya ketahui dari Anda, kenapa Indonesia sebenarnya menjadikan merit system sebagai sistem manajemen dalam kepegawaian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mohon izin menjawab. Jadi berdasarkan pola pendekatan yang pernah dilakukan oleh Indonesia, ya, ini dari PNS kemudian merubah jadi ASN dan kemudian dari sistem administrasi terbuka hingga tertutup dan kembali pada sistem merit atau menuju pada sistem merit, bahwa memang pada kompetensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan
di situ menyatakan bahwa parameter untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan dan keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengembangkan kualitas aparatur sipil negara, maka dibentuklah suatu sistem, yakni sistem merit dalam manajemen ASN. Seperti itu, Prof. Mengenai asbabun nusul. Jadi melihat, jawabannya sebenarnya adalah melihat kompleksitas suku yang ada di Indonesia. Tidak mono, tapi hetero. Nah, karena heterogennya bangsa kita ini, maka sistem patriarkalis, sistem yang lain, yang seperti lebih banyak KKN-nya, itu tidak bisa kita terapkan untuk menuju negara hukum Indonesia. Baik, yang kedua yang saya ingin tanya saudara, yaitu jalannya sistem merit ini tentu sangat bergantung pada asas good governance. Nah, dari segi itu kita melihat prinsip apa yang dari good governance ini yang sangat penting di dalam pelaksanaan merit system. Silakan. Terima kasih, Prof. Menurut saya, asas yang paling penting ini asas profesionalitas, Prof. Di mana asas profesionalitas mengutamakan bahwa keahlian berdasarkan kode etik, ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya sistem merit tadi bahwa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dengan 3 kriteria. Dengan 3 kriteria yakni, mohon maaf, dengan 3 kriteria kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi asas menurut saya asas profesionalitas seperti itu, Prof. Asas keadilan dan kesetaraan, Prof. Ada yang lebih penting dari itu. Kepastian hukum, Prof. Transparansi. Oh iya, siap. Merit system sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan manajemen kepegawaian. Oleh karena itu, maka tanpa transparansi dia bukan merit system, tapi dia adalah militer. Ya, saya kira cukup dari saya, Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih amat pelajar Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH MSc DFM. Ya, betul sekali, transparansi sangat penting. Dan selanjutnya saya mengundang penguji terakhir sebelum promotor, amat pelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH MHM. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang ujian, Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Farida Fatitingi, SH MHum, yang saya hormati dan saya muliakan tim promotor dan ko-promotor, penguji eksternal dan penguji internal yang sama saya hormati, saudara Promovendus dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Biasanya penguji terakhir itu dapat sisa-sisanya. Mudah-mudahan sisanya banyak. Sama dengan penguji sebelumnya, terkhusus ke Prof. Masbat tadi, bahwa saya sebagai penguji dalam hal ini disertasi itu harus disanggah ya. Nah, hal pertama yang saya butuh klarifikasi dari saudara Promovendus adalah, karena rumusan masalahnya ini mempertanyakan hakikat. Saya tidak melihat definisi operasional yang ada di kitab disertasi ini tentang apa yang Anda maksud sebenarnya dengan hakikat. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Hakikat bisa diartikan sebagai intisari, Prof, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan esensi, Prof. Sekarang kita lihat, ya saya mencoba mengikuti alur pikirnya saja. Kita lihat kesimpulan Anda. Anda menyimpulkan dari pertanyaan bagaimana hakikat, terus Anda mengatakan hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN belum terlaksana. Dalam pengaturan, bukan dalam pelaksanaan. Mestinya kan belum terakomodir, kalau memang iya. Atau ada pendapat lain? Iya. Apakah pengaturan yang ada sekarang sudah mencerminkan hakikat dari belum, merit Prof. system Belum, itu? Prof. Yang mana yang belum? Terima kasih. Ya, ini dalam pasal 32
penulis menyarankan bahwa pasal 32 diarahkan perubahan, pasal 32 Undang-Undang ASN dan pasal 19 Permenpan nomor 40 tahun 2014 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN. Apakah di pasal 32 itu memang di situ hakikatnya ini? Iya, Prof. Pasal sistem merit itu dibahas mulai dari, tapi secara menurut penelitian bahwa lemahnya ini di pasal 32, Prof. Seperti itu. Enggak, saya mempertanyakan hakikatnya ini merit system ada di pasal 32. Pasal 51, Prof. Nah, pasal 51 Undang-Undang yang ASN. mana yang benar ini sebenarnya? Pasal 32 atau pasal 51? Mengenai sistem merit diatur dalam pasal 51. Namun saya menyarankan bahwa ada perubahan di pasal 32 agar bagaimana idealnya sistem merit ini dilaksanakan seperti itu, Prof. Ya, sebenarnya harus butuh ketegasan ya. Pasal 51, ya. Prof. Kalau Anda katakan ada di pasal 51, Anda uraikan bahwa hakikatnya ada di dalam pasal 51 iya, ini. Ya, siap, Prof. Itu ya? Ya, karena siap. Anda mempertanyakan itu. Iya, siap. Nah, gitu. Nah, sekarang yang kedua. Saya agak terganggu dengan konsep ideal yang Anda tawarkan sebagai sebuah novelty. Kan itu yang Anda maksud temuan dari disertasi ini kan? Iya. Siap. Nah, indikator di konsep ideal yang Anda tawarkan itu adalah kelembagaan dan sumber daya manusia. Ini bukan barang baru. Karena di variabel kedua, Anda sudah menyoal itu. Ada bagian dari faktor yang mempengaruhi. Kelembagaan itu kan struktur, kan? Yep. Atau ada yang maksud lain dari Anda tentang struktur? Seperti itu, Prof. Nah, berarti bukan hal yang baru. Yang kedua, soal sumber daya manusia, ada Anda bahas juga di sini. Karena di dalam struktur itu sendiri kan ada SDM di situ yang bekerja dalam struktur itu. Iya. Iya, Prof. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Apa yang Anda maksud di konsep ideal ini samakah dengan yang sudah ada sebelumnya? Berbeda, Prof. Berbeda. Karena dari sistem merit ini memang disediakan penilaiannya berupa penilaian mandiri sistem merit, yakni aplikasi Sipenter. Jadi SDM yang ada memang tidak disiapkan untuk itu, Prof. Jadi sehingganya dari segi tataran pelaksanaan memang masih sangat lemah. Sehingganya SDM talenta digital yang saya tawarkan ini bahwa SDM ini memang benar-benar disiapkan untuk mendukung reformasi birokrasi. Seperti itu, Prof. Baik, saya lihat Anda sangat mendukung ya merit system ini. Sangat, Prof. Sekarang saya mau tanya, apakah merit system ini tidak memiliki kelemahan? Memiliki, Prof. Apa kelemahannya? Dipengaruhi dari segi substansi, struktur, sarana, budaya hukum. Lalu apa bedanya dengan dua sistem yang sebelumnya, spoil dan patronase? Justru dengan sistem merit maka lebih terarah, Prof. Karena dari segi pengadaan sudah diatur memang bagaimana pola yang harus dilaksanakan, promosi dan jabatan promosi juga sudah diatur bagaimana mekanismenya secara undang-undang. Jadi konsisten ya. Anda mengatakan merit system memiliki kelemahan di substansi, di struktur apa. Iya. Itu juga yang terjadi di spoil dan patronase sistem. Jadi sistem apapun, saya sepakat dengan Prof. Samsul dan Prof. Masbah tadi, bahwa itu akan terpulang pada SDM-nya. Iya. Sama dengan lelang jabatan sekarang. Pada akhirnya yang menentukan pengambil kebijakan itu kembali lagi subjektif lagi. Itu kelemahannya merit system sebenarnya. Anda katakan transparansi. Tetapi kesimpulannya menjadi tidak transparan. Itu pengalaman kita terlibat di dalam lelang jabatan. Sehingga menurut saya yang harus dipertajam di sini adalah apa yang harus dilakukan untuk bisa menyempurnakan merit system ini kalau Anda mempertahankan merit system ini. Begitu. Gimana mengatasi kelemahan-kelemahan itu? Kenapa saya mempertanyakan tadi? Apakah ada kelemahan dari sistem ini? Saya ingin tahu. Apakah Anda sudah tahu kelemahannya? Kalau sudah tahu, maka sarankanlah solusi apa yang harus dilakukan. Dan bagaimana cara melakukannya. Dan oleh siapa yang melakukan itu. Itu yang tidak tercermin di saran. Oh iya, siap. Ya? Iya, siap. Saya kira itu, pimpinan, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan sanggahan, klarifikasi maupun apresiasi terhadap disertasi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih
pimpinan sidang, Prof. Farida, Saudara Promovendus Nurwita Ismail, dari berbagai tanggapan, masukan, saran, pertimbangan, saya menyimpulkan ada 3 hal penting pokok sekaitan dengan apa yang menjadi substansi dari disertasi saudara. Yang pertama adalah bahwa kebijakan penerapan sistem merit di dalam pengelolaan sumber daya manusia kita, khususnya di sektor kepegawaian negara, tentu sebenarnya lebih pada bagaimana sih penerapan asas keadilan di dalam setiap promosi penempatan dalam jabatan. Ya, itu yang paling pokok sebenarnya yang menurut saya penting untuk dilihat dalam kerangka itu. Oleh karena itu sebenarnya acuannya selalu ada pada pengaturan yang dilakukan. Ya, pengaturan menjadi ujung tombak dari sisi pelaksanaan dari kebijakan sistem merit itu. Yang kedua adalah juga melihat pada aspek kepentingan. Saya tadi juga sependapat bahwa mestinya juga diberlakukan asas proporsionalitas di dalam sisi pelaksanaan kebijakan sistem merit itu. Karena situasi kondisional yang berbeda, ya, kapasitas SDM yang akan menjalankan juga berbeda, sehingga kemudian itu penerapannya tidak sepenuhnya harus sama untuk semua kalau kita dalam konteks penerapan sistem merit di Indonesia. Yang ketiga adalah menurut saya tadi juga apa yang menjadi kepentingan di dalam penerapan kebijakan sistem merit yang juga berbeda dengan konsep spoil system. Kita berharap bahwa penerapan sistem merit ini betul-betul bisa mendekatkan penempatan pejabat, promosi jabatan sesuai yang menjadi kepentingan kita. Ya, di dalam Undang-Undang ASN itu kan sebenarnya salah satu aspek penting adalah perlunya diterapkan sistem kompetisi terbuka, ya, atau shelter, ya, seleksi terbuka. Itu salah satu sebenarnya kapasitas yang diinginkan sehingga menempatkan seseorang itu berdasarkan pada posisi masuk pada shelter. Ya, meskipun kita tahu masih dalam taraf negosiasi juga di dalam pelaksanaan, tapi saya kira ini juga sudah bagus karena ini sudah menyaring sebenarnya orang-orang yang punya potensi, ya, capacity. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya sebenarnya pada Promovendus, kalau melihat situasi kondisi yang ada di lokasi penelitian saudara, kira-kira aspek penting mana sih yang tidak terpenuhi di dalam sisi kepentingan penerapan kebijakan sistem merit ini bisa diterapkan atau bisa dilakukan? Silakan. Terima kasih, Prof. Berdasarkan hasil penelitian, jadi yang paling urgen menurut saya yakni pada tataran pada pengembangan karir, yakni belum adanya ketersediaan talent pool, yakni belum ada gedung assessment center, sehingga memang karena tidak adanya talent pool tidak dilaksanakan, maka berimbas pada bagaimana promosi dan mutasi, sehingga penilaian itu tidak berdasarkan talent pool. Maka Oke, sampai di situ. Jadi ya, penerapan sistem talent pool tadi, ya, yang kita menyatakan bahwa apakah juga memang tidak disiapkan, direncanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk masuk pada wilayah itu. Karena menurut saya jangan-jangan juga tidak menyiapkan itu, kemudian ada ruang yang lebar untuk belum bisa menerapkan secara penuh daripada kebijakan sistem merit itu. Terima kasih, Prof. Berdasarkan hasil wawancara bahwa memang kendalanya itu terdapat pada faktor anggaran, karena memang anggaran untuk menyediakan assessment center itu sangat besar dan untuk saat ini belum direspon dari tingkat pusat, Prof. Seperti itu. Nah, ini kelemahan, ya. Ini kelemahan sebenarnya. Menurut saya ini juga alasan yang mengada-ada. Karena untuk membentuk sebuah assessment center kan tidak perlu dulu membangun
perlengkapan sedemikian rupa, tapi bisa meminjam mekanisme sistem yang dibangun, ya tidak mesti juga karena kan asesmen itu kan hanya sekali setahun, hanya untuk melihat masing-masing potensi SDM yang punya kapasitas, kompetensi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi talent pool itu sebenarnya dilakukan setiap tahun, ya 1 kali 1 tahun, tidak setiap saat dilakukan. Sehingga kemudian menurut saya tidak juga menjadi tantangan, halangan untuk kemudian tidak melakukan itu. Yaitu catatan sebenarnya. Hanya karena membutuhkan anggaran besar dan itu tidak bisa dilakukan, saya kira itu alasan yang tidak bisa diterima. Nah itulah kelemahan, sehingga menurut saya juga membuat ruang yang lebar bagi pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat seenaknya saja. Ya, siapa yang dianggap dekat, seperti tadi kebukakan beberapa penguji, ya itulah yang ditempatkan ya di eselon 3 misalnya, ya sekretaris menjadi kepala bidang. Padahal sebenarnya kalau melalui sistem talent pool itu tidak bisa lagi, karena itu berdasarkan pada asesmen. Siapa yang lolos asesmen itulah yang harus dimasukkan di dalam pool talent tadi. Nah disitulah kemudian pembina kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian bisa memilih salah satunya berdasarkan pada hasil asesmen. Jadi tidak ada ruang pilihan yang, nah kalau tidak ada ruang pilihan, ya, nah itu yang memang menjadi ya kesempatan bagi pejabat pembina kepegawaian untuk tetap ya tidak melaksanakan secara. Saya kira itu catatan. Saya kembalikan ke Prof. Farida selaku pimpinan sidang. Baik, terima kasih promotor. Dengan demikian maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, ko-promotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian dan room meeting lain. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagi saudari Promovendus tetap di tempat untuk menunggu selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji dipersilakan memasuki ruang ujian dan kembali ke room meeting. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Baik, sidang promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Ya, baik, dari Promovendus sudah siap untuk mendengarkan yudisium? Oke, baik. Saya akan membacakan yudisium atas nama Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin, peserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Nurwita Ismail. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudari Nurwita Ismail dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi saudara sangat bagus, 3,98, dengan masa studi yang sangat singkat, 2 tahun 6 bulan. Saya kira sebuah prestasi yang membanggakan ya, dengan lulus dengan cepat, lalu kemudian memperoleh indeks prestasi yang sangat bagus. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin 14 Maret 2022, pada pukul
10.54 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Nurwita Ismail berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Amin. Makassar, 14 Maret 2022, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Farida Patiti, SHM, Promotor, Profesor Dr. Aminding Ilmar, SHMH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang, dalam hal ini diwakili oleh ko-promotor, Profesor Dr. M. Jafar Saidi, SHMH, kepada Dr. Nurwita Ismail, SHMH, dipersilahkan mengambil tempat. Ya, alhamdulillah sudah menerima bambu. Ini serahkan kemana nih bambunya? Coba lihat, kemana arah bambunya ini? Ya, diberikan kepada orang tua ya, kepada ibunda tercinta. Oke, itu sudah sangat tepat kalau kepada ibu ya, karena doa-doa yang paling mujarab itu karena doa dari ibu, alhamdulillah. Dan ibu sangat berbahagia karena dapat menyaksikan anaknya meraih predikat tertinggi di bidang akademik. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Dr. Nurwita Ismail, SHMH, untuk menyampaikan ucapan terima kasih, pesan kesan selama 5 menit. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Prof atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Tiada kata yang paling mulia yang saya haturkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya pertolongannya serta taufik dan hidayah telah tercurahkan kepada kita sehingga hari ini bisa melaksanakan promosi doktor dalam bidang ilmu hukum. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda besar Rasulullah Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau sehingga tatanan hidup kehidupan jahiliyah dapat terkikis dan beralih pada tatanan hidup yang alamiah dan islami penuh berkah. Sungguh kebanggaan bagi saya bisa berdiri di podium terhormat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ini bukan hal biasa, tapi sungguh luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ucapan terima kasih tak terhingga sepanjang masa kepada kedua ibu bapak saya. Pak, terima kasih. Cinta kasihmu luar biasa. Pengorbananmu tidak bisa diuraikan dalam waktu ini. Terima kasih telah menjadi petani yang menghasilkan doktor. Untuk Mama. Ma, doa Mama didengar. Mama sudah mengajarkan kesabaran yang luar biasa. Hingga hari ini pun membuktikan bahwa didikanmu berhasil, Ma. Sedikit kisah waktu saya memulai melaksanakan seleksi doktor, waktu itu saya menghubungi Mama. Dan Mama saat itu sedang di kebun menanam jagung. Mama kaget saya di Makassar dan saya memohon ridho. Dan Mama doakan saya agar saya lulus dan bisa melaksanakan program doktor. Spontanitas Mama menjawab bahwa apakah tidak cukup kuliah S2? Dari mana bisa ambil biaya S3? Namun waktu itu jawaban saya pun spontan bahwa Mama dan Papa cukup doa, karena sesungguhnya doa kalian bisa meluluhkan segalanya, termasuk uang. Teruntuk orang tua mantu saya, terima kasih atas doa dan dukungannya, bantuannya, telah membantu menjaga anak-anak saya
selama saya melaksanakan studi. Semoga apa yang diberikan menjadi amal jariah. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh tim promotor yang mengantarkan saya pada podium ini. Terima kasih kepada yang terhormat dan sangat amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHM Hum selaku promotor. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof sudah sangat sabar. Terima kasih. Mohon maaf saya sering mengganggu melalui WA tanpa kenal waktu. Terima kasih Prof. Terima kasih atas bimbingan dan menunjukkan saya hal-hal yang penting dan mengajarkan saya kesabaran. Kata-kata Prof bahwa Anda harus sabar. Itu yang saya jalankan Prof. Terima kasih Prof. Kepada Bapak Profesor Dr. M. Jafar Saidi, terima kasih Prof. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih Prof sudah berkenan mengoreksi tulisan-tulisan saya. Terima kasih atas kesabaran hati menghadapi saya Prof. Mohon maaf atas segala kesalahan saya baik yang disengaja maupun tidak. Kepada Bapak Dr. Muhammad Hasrul yang saat ini sedang sakit. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih telah membimbing saya, meskipun Prof sibuknya luar biasa, karena sebagai wakil dekan bidang alumni dan kemahasiswaan alumni dan kemitraan. Kepada seluruh tim penguji, terima kasih Prof, yang terhormat dan sangat-sangat terpelajar, Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS, Profesor Dr. Abdul Masbah Magasing, SHMH, Profesor Dr. Haji Faisal Abdullah SHMH, MSc, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, penguji eksternal, Bapak Dr. Sukardi SHMH, terima kasih Prof, terima kasih sudah berkenan dan telah banyak memberikan masukan, arahan, serta saran-saran dalam perbaikan substansi penulisan disertasi ini. Ucapan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pimpinan institusi, Rektor Universitas Hasanuddin, Program Pasca Sarjana, Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Prof. Farida Pati Tinggi, terima kasih Prof. Mohon maaf saya sering menghadap Prof. Mohon maaf atas segala salah-salah saya Prof. Terima kasih. Prof mengajarkan hal yang luar biasa. Saya ingat sekali kata-kata Prof bahwa Anda akan selesai tepat waktu. Terima kasih Prof. Kepada Bapak Prof. Hamzah selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan, terima kasih Prof. Kepada Bapak Dr. Samsudin Muhtar SMH selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Unhas, pada Bapak Dr. Hasrul selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, kepada Ibu Prof. Marwati Riza SHM MSc, terima kasih Prof. Mohon maaf Prof, saya sering menelpon, saya sering izin menghadap. Mohon maaf Prof. Terima kasih telah mendengarkan curhatan saya Prof. Terima kasih sudah membantu saya Prof. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Terima kasih Prof. Kepada dosen-dosen program doktor Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan. Terima kasih atas nilai yang telah diberikan. Terima kasih kepada dosen-dosen S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih sudah mengantarkan saya pada pendidikan doktor ini. Kepada dosen S1 saya Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Terima kasih atas ilmu dan mengantarkan saya pada program doktor ini. Terima kasih pada guru-guru saya, mulai dari guru tingkat SMK, SMK 1 Limboto, SMP Negeri 2 Paguyaman, Madrasah Ibtidaiyah Swadaya Limboto. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga mendapatkan balasan dari Allah dan menjadi amal jariah nanti. Amin. Kepada Bapak Dr. Haji Rustam HS Akili SE SHMH, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Dulu Wali Molo Pahala Gorontalo. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir Pak. Suatu kehormatan bagi saya. Bapak Dr. Muhammad Roli Paramata SEMM, Ketua Yayasan Pendidikan Dulu Wali Molo Pahala Gorontalo. Bapak Dr. Ibrahim Ahmad SHMH selaku Rektor
yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan rekomendasi kepada saya untuk melanjutkan studi doktor. Terima kasih kepada Ibu Haji Juli Abdullah SMAK Cieng, Wakil Rektor 1. Terima kasih sudah berkenan hadir, Bu. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Bapak Dr. Yusrianto Kadir SMH, terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Bapak Dr. Martin Bunga SMH, selaku Sekretaris Yayasan, terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Pimpinan Fakultas, Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Arifin Tumulawa SIPMMH, Bapak Dr. Robi W. Amu SMH, selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum, terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Bapak Yoslan Kakoni SMH, selaku Ketua Program Studi S1, terima kasih sudah berkenan hadir. Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum, Pak Ramdan, Pak Daud, Pak Yayan, terima kasih atas doa, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan kepada saya selama menyelesaikan studi ini. Kepada saudara-saudara saya, Kak Hendra dan istrinya, adik saya Iman, Anes, kakak ipar saya, Tante Nita, Mama Ian, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, dan telah menjaga anak-anak saya selama saya menempuh pendidikan ini. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Ibu Dr. Erni Dwita Silambi, SHMH, Ibu Dr. Leni Dedun Mala, SHMH, Ibu Dinci Aisyah Kodai, SHMH, dan Nikma Bilondatu, SHMK, dengan sudi meluangkan waktu menemani penulis, serta tidak henti-hentinya memberikan support, mendoakan, bahkan menjadi pengarah saya dalam menulis disertasi hingga menyelesaikan studi ini. Teman-teman angkatan 2019, terima kasih, khususnya teman-teman seperjuangan pada program doktor, Ibu Erni, Pak Safrin, Pak Fahar, Ade Iva, Ibu Rosnida, Ibu Sinta, Pak Adil, Pak Jayadi, Pak Sulaiman, Ibu Dina, Pak Anton, Pak Soekarno, Ibu Nining. Terima kasih atas support, doa, dan kerjasamanya selama ini. Senior-senior saya, Pak Dr. Handar, Ibu Rafika Nur, Ibu Dr. Darmawati, Ibu Dr. Helda, Ibu Dr. Pak Dr. Safaat. Terima kasih atas bantuan, dorongan, dan motivasi dan arahan yang telah diberikan. Kepada semua teman-teman alumni, mulai dari SMP, SD, SMK, S1, dan S2, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Terakhir, untuk suami tercinta, Karim Polontalo, terima kasih atas izin yang telah diberikan untuk melanjutkan studi ini, serta segala dukungan moral dan material, serta doa yang telah diberikan kepada saya. Telah menjadi teman berdiskusi, teman menghibur di kala sedih, menyemangati di kala putus asa, meskipun jarak terpisah, namun masih setia. Terima kasih atas kesabaran. Terima kasih atas kesabaran dalam menunggu dan menanti saya, dan membantu saya dalam mengambil alih tugas ibu rumah tangga, serta mengurus anak-anak saya. Mohon maaf, dalam menempuh pendidikan ini, banyak waktu dan perhatian yang tersita, sehingga banyak hal yang kurang mendapat perhatian. Kepada anak-anak saya, Rafa dan Arfi, anak soleh belahan hati pelipur lara, terima kasih sudah menemani Bunda, anak-anak yang hebat, yang kadang kalau Bunda masuk kelas, Bunda titipkan di kantin, di tempat fotokopi, atau bahkan tertidur di depan kelas menunggu saya kuliah. Dengan sabar menemani saya bimbingan, mulai dari pagi sampai sore, dan besoknya seperti itu. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Mohon maaf atas waktu yang tersita. Banyak hal yang tertunda dan banyak kewajiban yang terabaikan akibat sibuk menyelesaikan pendidikan doktor ini. Meskipun pada waktu awal saya mulai studi, Ade baru hampir 3 tahun. Terima kasih. Terakhir kepada Pak Uli, Pak Hakim, Pak Hasan, staf OB Unhas, Satpam, ibu-ibu kantin, terima kasih atas bantuannya selama ini. Demikian ucapan terima kasih saya. Mohon maaf atas perbuatan yang hilaf. Semoga Allah memberikan perlindungan dan nikmat sehat umur yang panjang kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Dr. Nurita Ismail. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang mata pelajar
Dr. Nurwita Ismail SHM. Silakan. Baik, terima kasih pada Ibu Pimpinan, para tim penguji yang hadir pada kesempatan ini, Saudara Dr. Nurwita Ismail, Saudara pada hari ini telah menyelesaikan studi program doktor pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ada dua hal penting saya kira yang penting dicamkan, bahwa apa yang Anda capai pada hari ini barulah tahap awal, masih Anda harus banyak belajar, tidak berhenti sampai didapatnya gelar doktor ini. Karena pemahaman terhadap apa yang menjadi substansi disertasi saudara itu merupakan bidang ilmu yang sangat luas. Tidak hanya bisa dikaji dari sisi ilmu hukum saja, tapi juga dari sisi ilmu administrasi publik. Yang kedua menurut saya adalah pada hari ini saudara tentu banyak mendapatkan hikmah dan pembelajaran, dan itu bagaikan dari sebuah proses yang tanpa henti. Proses kehidupan juga seperti itu. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih, tapi yang paling pokok dan paling penting, kita menerima semua itu dengan tabah dan ikhlas. Keikhlasan kita lah menjadi kata kunci untuk bisa meraih sesuatu dengan baik. Dan tentunya Allah juga yang memberikan dorongan kepada Anda untuk tetap semangat. Dan saya kira pada pencapaian hari ini, saudara, saya ucapkan ya selamat sekali lagi atas pencapaian saudara. Saya ucapkan juga kepada kedua orang tua, kepada suami, tentunya bisa berbahagia pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon agar semua apa yang menjadi atau yang terjadi di dalam proses pembelajaran ini sebagai bagian dari dinamika kehidupan saudara. Karena itulah yang paling penting, ya, tidak perlu dibawa ke sana kemari, ya, bahwa apa yang Anda peroleh dan Anda capai di hari ini adalah hari di mana Anda harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang tergantung pada Anda sendiri untuk menyelesaikan. Sekira demikian, lebih dan kurangnya saya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal, dan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing ko-promotor akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum saya menutup sidang promosi doktor Saudari Nurwita Ismail pada siang hari ini, izinkan saya atas nama Rektor dan secara khusus atas nama pimpinan Fakultas Hukum Unhas menyampaikan selamat dan sukses kepada Nurwita. Alhamdulillah pada hari ini akhirnya hari indah itu tiba juga. Ya, biasanya berurai air mata, suka sekali mengalir air matanya Nurwita. Ya. Saya selalu katakan jangan selalu menangis. Ya. Walaupun memang kadang-kadang memang perempuan lebih banyak menangisnya. Tapi harus meneguhkan hati kita, menguatkan diri kita bahwa kita bisa melalui semua ini, dan kita insya Allah pasti bisa melaluinya dan melewatinya. Dan alhamdulillah pada hari ini betul-betul Anda sudah lewati masa-masa. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit ya. Itu adalah tahapan proses untuk mematangkan diri. Saya kira kalau S3 mulus-mulus saja itu tidak ada guna-gunanya sebenarnya gitu ya. Tapi S3 itu mampu menguatkan diri kita, membangun karakter kita menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah goyah gitu ya. Ya, karena ketika kita sudah doktor, maka orang berharap begitu besar kepada kita ya. Dan ketika itu Anda harus juga mampu memberikan memenuhi harapan orang banyak itu terhadap diri Anda gitu ya. Nah, karena itu saya kira hari ini jangan lagi menangis ya. Ya, sudahlah menangisnya. Teruslah untuk selalu tersenyum, untuk menebar kebaikan, gitu, kebermanfaatan. Jangan suka mengeluh, gitu ya. Ya, jadi itu ada hal yang biasa saya sampaikan ke mahasiswa, jangan selalu mengeluh. Jadi setiap tahapan proses dalam proses
tahapan dalam kita dalam berkehidupan, di dalam apapun, itu jangan mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Syukuri bahwa itulah semua ada hal yang dititipkan oleh Allah untuk kita bisa mengambil hikmahnya seperti itu. Ya. Jangan selalu mengeluh. Ya, karena hidup ini begitu berat gitu ya. Ya, kalau kau tambah lagi dengan mengeluh maka semakin berat lagi. Ya, jadi harus dijalani dengan gembira ya. Memang agak sulit. Kadang-kadang orang bilang iya bisa ngomong itu karena bukan dia ngalami. Enggak, harus bisa dipaksakan gitu ya. Saya sudah melewati hal-hal seperti itu sehingga saya bisa menyatakannya ya. Ya, jadi selamat buat Nurwita. Tentunya selamat tentunya kepada seluruh keluarga, khususnya orang kedua orang tua ya. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini ya. Selamat Ibu Bapak ya. Alhamdulillah luar biasa. Tadi saya mendengar dari sawah menghasilkan doktor itu luar biasa nikmatnya itu Bapak Ibu. Masya Allah ya. Alhamdulillah, dan insya Allah Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah gitu ya, dan janji Allah tidak pernah salah ya, pasti ditepati gitu ya. Jadi siapa yang beriman, tapi beriman dulu ya, dan berilmu, maka pasti akan ditinggikan derajatnya dari yang lain. Jadi itu janji Allah. Sama dengan kita semua. Jangan belajar karena hanya kita butuh. Belajar karena kita memang ilmu itu adalah sebuah power gitu ya. Ilmu itu power. Ya. Pendidikan itulah power. Jadi pasti Allah akan mengangkat derajat kita. Oleh karena itu Nurwita, Anda adalah dosen. Karena dosen juga harus bisa menyemangati, harus bisa mentransformasikan ilmunya. Jangan pelit dalam ilmu. Apapun yang Anda tahu harus transformasikan ke mahasiswa siapa saja. Tidak boleh ilmu itu disimpan-simpan. Ya, harus ditransformasi, harus disebarluaskan. Karena dengan semakin banyak kita menyebarkan luaskan itu, maka semakin banyak lagi akan datang gitu ya. Seperti itu. Itu hukum Allah itu seperti itu. Jadi selamat juga kepada Universitas Gorontalo ya, apa? Universitas Gorontalo, Prof. Universitas Gorontalo ya, ada Pak Rektor enggak datang? Ada Pak Ibrahim? Ada Wakil Rektor. Ada Pak Wakil Rektor ya. Terima kasih Pak Wakil Rektor yang sudah hadir. Salam hormat untuk Pak Rektor. Beliau adalah sahabat saya. Salam hormat buat beliau. Keluarga besar alhamdulillah bertambah satu sumber daya kita di yang berpredikat doktor, dan saya lihat karakter Nurwita ini luar biasa ya. Anda punya potensi untuk berkembang lebih baik dan dapat menjadi penguatan bagi institusinya ya, insya Allah. Terus menambah ilmu ya, lalu kemudian menjalankan itu dengan ikhlas ya. Jadi, setiap apa yang kita lakukan itu ikhlas saja, apa adanya aja gitu ya, tidak usah dihitung-hitung, jangan dihitung. Yang menghitung itu bukan tugas kita menghitung, yang menghitung itu Allah gitu ya. Jadi kita lakukan, berikan saja. Semakin besar kita berikan, maka insya Allah akan semakin besar juga yang datang. Dan tentunya sekali lagi selamat. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada tim promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Umar SHMH, Bapak Profesor Dr. Haim Jafar Saidi, dan Pak Dr. Muhammad Hasrul. Kita sama doakan Pak Hasrul mudah-mudahan insya Allah segera pulih kembali. Ketiga promotor saudara ini luar biasa, dinamikanya tinggi ya, dan terbukti bahwa saudara bisa lulus kurang dari 3 tahun. Itu berarti tim yang kerja kompak gitu ya. Ya, karena kalau tim promotor tidak kompak, Anda tidak mungkin bisa lulus kurang dari 3 tahun. Kalau ada yang mau ini, yang ini tidak mau ya nggak bisa gitu ya. Ya. Karena itu Anda patut berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, karena semua yang menggerakkan itu adalah Allah ya. Seperti itu. Sebuah kesyukuran yang luar biasa. Dan tentunya terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh tim penguji yang telah mengawal proses pendokteran ini, mulai dari proposal sampai promosi pada kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Samsi Bahri, MS, Bapak Profesor Dr. Abdul Mas Bamagasing, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, dan Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim yang telah juga memberikan kontribusi besar di dalam proses pendokteran ini. Dan terakhir kepada seluruh panitia, kepada KPS
ya yang selalu mengkoordinasikan, dan seluruh staf yang luar biasa, panitia promosi pada hari ini. Terima kasih atas dedikasinya. Insya Allah semua akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan biasanya saya memberikan hadiah pantun ya. Ya, saya sempat sedikit membuatnya. Membaca berita melalui email, dapat kabar yang menggembirakan. Selamat dan sukses Nurwita Ismail, sudah lulus doktor dengan dalam kebahagiaan. Sungguh rindu liburan ke Bali, hingga terbawa ke dalam mimpi. Terima kasih kepada seluruh tim penguji telah bersama di ujian promosi. Hati merindu dalam sepi, mengurung diri karena pandemi. Predikat doktor semakin berarti karena keluarga terus menyemangati. Tadi saya lupa, selamat buat suami ya. Suami tercinta pasti beliau yang paling menderita ya, dan anak-anak. Ya, selamat kepada suami. Alhamdulillah, nanti beda rasanya itu setelah dokter. Kuliah di Unhas jadi dambaan, mengukir cerita bersama mantan. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira terima kasih demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang promosi doktor Saudari Nurwita Ismail dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Promotor. Tadi juga tadi, maaf Pak Sukardi. Terima kasih banyak. Maaf, Prof. Ini sambil kuliah ini. Sangat ya. Nurwita Ismail, SH, MH. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.